Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, gimana? Masih ingat tentang pengertian dari zat murni dan zat campuran? Atau masih bingung cara membedakan mana yang zat homogen, mana yang zat heterogen? Nah, sekarang kita akan sama-sama membuktikan mana zat homogen dan heterogen dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Untuk selanjutnya, ayo kita buktikan. Oh iya, video ini akan menjadi nilai keterampilan untuk kalian. Jadi mohon diperhatikan ya. Ibu Dewi sudah mempunyai 5 gelas dan sudah berisikan air dengan ukuran yang sama. Nanti ke 5 gelas ini akan kita masukkan zat-zat tunggal yang sudah Bu Dewi siap. Gula dan juga kopi. Terus ada terigu, ada minyak, ada kuah soto, dan juga ada kecap. Ya, nanti ini masing-masing gelas yang berisi air akan Bu Dewi masukkan masing-masing zat tunggal yang ada yang sudah Bu Dewi sebutkan tadi ya. Nah, akan Bu Dewi tunggu kurang lebih sampai 5 menit nanti dan kita akan melihat apakah akan ada zat tunggal yang mengendap ke bawah atau bisa disaring atau enggak. Ya, sekarang mari sama-sama kita buktikan. Pertama, Bu Dewi akan masukkan ke gelas yang pertama ini ya. Berisikan kopi dan gula. Ini adalah kopi dan gulanya. Apakah akan berubah nanti airnya? Kita masukin. Ya. Terus pelan-pelan. Di sini Bu Dewi sedikit berantakan ya. Oke. Nah, udah kelihatan ada perubahan dari segi warna di airnya. Terus gelas yang kedua akan Bu Dewi masukkan terigu. Ya, 1 sendok, terus 2 sendok. Oke, tanggung deh tambahin lagi. 3 sendok. Ya. Terus yang ketiga adalah gelas berisikan minyak dan air. Ini pasti kalian sudah tahu ya jawabannya. Gelas yang berisikan air dan minyak tidak akan bisa bersatu. Terus tambahkan kuah soto. Terus yang terakhir adalah gelas berisikan campuran air dan kecap. Sengaja nggak langsung Bu Dewi aduk karena ini nanti akan Bu Dewi aduk secara bergantian. Kita akan melihat apakah ada zat yang mengendap ke bawah atau dia justru malah tercampur secara sempurna gitu ya. Ya, ini udah proses Bu Dewi mau ngaduk. Oke, terus gelas yang kedua, tapi sebelumnya dilap dulu biar nggak ada campuran. Ya, ini gelas yang kedua berisikan terigu. Oke, kita aduk sampai dia rata karena ternyata susah untuk rata. Terus jangan lupa dibersihin lagi biar nanti benar-benar sendoknya bersih. Di gelas selanjutnya, ini masih Bu Dewi mencoba untuk meratakan. Terus dibersihin lagi. Nah, campuran air dan minyak juga. Nah, ini kira-kira apakah bisa bersatu gitu ya? Ya, pastinya tidak bisa. Yang gelas keempat adalah kuah soto, air dengan campuran kuah soto. Terus gelas terakhir adalah kecap. Wah, di sini langsung berubah warnanya. Jadi hitam pekat, hampir sama seperti kopi, tapi kita lihat nanti perbedaannya. Oke, diaduk terus sampai dia tercampur rata. Ya. Nah, kita set dulu timernya. Oke. Ya, ini sudah Bu Dewi pasang timernya. Jadi kita akan sama-sama melihat real time-nya kurang lebih 5 menit nanti apakah akan ada zat-zat yang tercampur rata atau tidak gitu kan. Ya, Bu Dewi pasang timernya. Oke. Di sini sengaja nggak Bu Dewi crop, nggak Bu Dewi cut biar kalian
bisa melihat benar-benar real time-nya tuh selama kurang lebih 5 menit. Sampai ini ada notifikasi harus ngajak Bu Dewi hapus karena khawatir mengganggu selama proses rekaman video. Oke. Nah, di sini ya kita lihat. Kayaknya butuh biar rame nih, ada musik. Oh iya, perhatiin sampai akhir ya, karena nanti akan ada pertanyaan dan pertanyaan itu harus kalian presentasikan untuk nilai keterampilan. Oke, baru 1 menit. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan, Bu Dewi pindahin dulu ya gelasnya biar kalian bisa melihatnya. Oke, tapi ini nggak akan ada yang Bu Dewi cut kok. Sambil menunggu, pastinya Bu Dewi mau charge HP Bu Dewi karena tadi notifikasi lowbat. Masih 1 menit ya. Nah, kita tunggu sampai dia benar-benar 5 menit. Mohon ditunggu. Ya, di sini Bu Dewi udah datang lagi untuk melihat perkembangan dari larutan yang sudah kita tadi tuangkan zat-zat tunggalnya ke dalam zat cair. Kalau dilihat di sini ini gelas kecap ya, nggak ada perbedaan. Terus ini gelas minyak dan air, pastinya nggak bisa bercampur. Terus ada gelas tadi kuah soto. Di sini di bawah-bawahnya sih kayak ada endapan dari rempah-rempahnya ya. Terus pastinya ada terigu, kelihatan banget di sini terigu. Ada pemisah antara air dan tepungnya. Dan terakhir adalah kopi. Oke. Ini baru 3 menit 40 detik gitu kurang lebih. Masih ada waktu 2 menit lagi kurang lebihnya. Jadi kita akan melihat sampai akhir nanti. Oke, mohon diperhatikan ya. Kita perhatikan 1 menit lagi. Ya, sebentar lagi 5 menit, kurang lebih 30 detik lagi. 20 detik lagi untuk mencapai 5 menit. Kita masih menunggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Nah, Dewi lagi ngambil peralatan untuk menyaring nanti. Ya, ini udah 5 menit 7 detik. Sudah lebih.
Kita stop. Yang selanjutnya Bu Dewi menyiapkan tisu. Tisu ini digunakan sebagai penyaring. Jadi nanti cairan-cairan itu akan Bu Dewi tumpahkan, tapi di atasnya dialasi tisu dulu untuk melihat apakah ada cairan yang tercampur rata atau sempurna dengan yang ada endapannya. Pasti kan akan berbeda kan. Yang pertama, Bu Dewi ngambil gelas yang berisikan kopi ya, karena ini adalah gelas pertama. Kita akan melihat benarkah kopi termasuk campuran heterogen dan kenapa. Nah, kalau dilihat di sini sih ya, itu ada endapan di bawahnya, tapi juga masih ada yang di atasnya. Makanya kita lihat dulu, kita saring. Kita tuang aja air kopinya tadi ke atas tisu yang seperti ini. Oke, Bu Dewi akan perhatikan lagi yang lebih jelasnya. Kita tuang ya. Tadi tanpa Bu Dewi aduk lagi loh, ini hanya satu kali pengadukan. Kelihatan di situ ada seperti bekas-bekas ampasnya yang tersaring. Ya, kelihatan ya. Oke, selanjutnya di mana air kopinya yang sudah disaring ya, berarti ada di bawahnya. Kelihatan di situ. Oke. Ini adalah kopi tanpa ampas. Baru ini disebut campuran homogen. Kalau yang tadi sebelum disaring masih campuran heterogen. Yang kedua, kita masih pakai tisu untuk saringan. Yang kedua, gelasnya adalah berisi campuran air dan tepung terigu. Ya, sebentar, Ibu Dewi mau ngasih lihat ke kalian terlebih dahulu. Kelihatannya ada perbedaan pemisahan seperti air dan tepungnya. Ya, kita tumpahin aja di sini. Oke. Ya, tepungnya masih berada di bawah. Jadi yang di tisu tersebut udah nggak ada lagi yang namanya tepung. Ya, malah langsung sobek nih kayaknya. Ya, bolong. Bersih ya, bisa kelihatan di situ. Oke, tepungnya mana? Ya, tadi endapannya itu. Oke, itu dia Bu Dewi tunjukin. Memang tercampur rata, tapi kalau didiemin dia akan berpisah tuh mana tepung dan mana air. Tadi ya udah kelihatan banget. Lanjut, gelas ketiga masih menggunakan tisu sebagai penyaring. Gelas ketiga itu isinya ada air dan minyak. Ya, pastinya dia nggak akan bisa bersatu ya guys. Tapi untuk membuktikannya sama-sama kita lihat di sini bahwa ternyata di tisunya itu meninggalkan warna kuning. Di mana warna kuningnya itu adalah minyaknya. Jadi airnya tetap menyerap ke tisu dan minyaknya tetap berada di atas saringannya. Ini ya, kelihatan ya kalau Bu Dewi pegang. Tadi udah Bu Dewi aduk lagi, masih nggak bisa bersatu. Nih kalau Bu Dewi pegang nih dia lengket-lengket kayak minyak gitu teksturnya. Terus kita masuk ke gelas yang ketiga, yaitu adalah air dengan campuran kuah soto. Kita langsung tuang. Sebenarnya di kuah soto ini ada banyak campurannya ya. Tapi kita lihat aja, we'll see. Kelihatan nggak tuh ada kayak hitam-hitam di bawahnya? Itu bukan pasir ya, itu bukan kerikil ya, tapi itu adalah rempah-rempah yang sudah dihaluskan, yang tadi dicampur ke dalam kuah sotonya. Oke, jadi tadi itu karena kepenuhan, tapi ternyata kuah soto termasuk campuran yang sempurna sebenarnya. Kedengaran nggak tuh ada yang bisik-bisik? Gelas yang terakhir yaitu gelas dengan campuran kecap. Kita langsung tuang aja. Ups, langsung berubah warna tisunya jadi warna kecoklatan. Jadi pelan-pelan ya di sini. Iya, tidak ada sisa di bawahnya. Di bawah gelasnya bersih. Berarti dan kecap termasuk campuran apa? Ayo. Ups, nanti ya kita sama-sama kerjakan. Kalian harus menulis di tabel hasil laporan dari
video ini. Oke, karena tadi sudah kita sama-sama melihat kelima campuran, baik itu ada kopi, ada terigu, ada juga kuah soto, kecap, bahkan sampai minyak. Kalian pastinya sudah bisa menentukan mana yang termasuk ke dalam contoh heterogen atau contoh yang homogen, ya kan? Nah, tugas selanjutnya adalah Bu Dewi minta kalian untuk membuat laporan dari percobaan tadi. Nah, dalam bentuk apa? Akan Bu Dewi berikan contohnya nanti di slide, dan itu akan menjadi nilai keterampilan kalian. Jadi Bu Dewi mohon sekali untuk kalian Ananda level 5 semua kelas itu bisa mengerjakannya tepat waktu di assignment yang akan Bu Dewi berikan. Oke? Nah, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.